Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, Kak Eri hari ini boleh menemani adik-adik bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Kak Eri sangat senang loh lihat adik-adik itu semangat banget, tetap semangat untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ih, kakak lihat tuh ada yang sudah siap dengan Alkitabnya. Wow, keren banget adik-adik. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Sama-sama tepuk tangan Yesus, oke? Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, dahsyat. Dahsyat. Luar biasa. Wow, adik-adik keren banget. Hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tutup mata adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, segar, dan penuh dengan sukacita. Kami saat ini mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Nama-Mu layak ditinggikan karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau memelihara hidup kami semua. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ya Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu untuk memuji nama-Mu yang besar. Berkati juga Kakak Agus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berikan hikmat dan juga berkati kami yang mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan, yaitu lagu apa ya? Ya lagu ini aja deh. Anak monyet ada di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan ada di mana? Iya pinter, anak Tuhan ada di dalam gereja, di rumah Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri yuk, ikutin gerakan Kak Eri ya, oke? Yuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Ayo pada bangkit berdiri, semangat ya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Sama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah,
namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar. Kalau kita anak Tuhan di dalam gereja, dan kita adalah anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus bersuka cita. Sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Yuk katakan kita anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita itu menjadi anak Tuhan. Kita itu anak raja. Raja yang luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik sudah tahu kan rekeningnya yang tertera di bawah ini. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahannya ke rekening yang tertera ya. Dan adik-adik, pasti Tuhan berkati melimpah, memberkati kedua orang tua adik-adik. Amin. Nah, satu lagi nih adik-adik, ingat ya, kan kita sudah mau Natalan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan Natal sesuai juga dengan rekening yang tadi. Adik-adik boleh mentransferkan persembahan Natal adik-adik ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Kak Agus. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Untuk mata adik-adik ya, yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Agus. Tuhan Yesus, urapi Kak Agus Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Buka hati pikiran kami juga Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan yuk. Ayo sekarang buka hati adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Buka hati adik-adik di hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Agus. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu, di mana kita kembali boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, dan kita juga akan mendengar firman Tuhan. Ya, nah saat ini kita saatnya mendengar firman Tuhan, adik-adik ya, semua duduk manis ya, jangan ada yang bengong, jangan ada yang ngelamun, semuanya fokus, ya adik-adik ya. Oke ya, sebelumnya ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang rindu dan haus. Nah kakak pada pagi hari ini akan bercerita mengenai firman Tuhan, di mana kita boleh belajar bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah. Ya, Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, di mana kita boleh belajar mengenalnya. Ya, mengenalnya bagaimana? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin adik-adik. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka seperti orang tua dengan anaknya. Ketika orang tua dan anaknya, papa mamanya dan anaknya sering berkomunikasi,
sering ngobrol ya, bahasa anak-anaknya ngobrol ya. Berarti ada hubungan yang baik adik-adik ya. Nah, demikian juga kita perlu dengan Tuhan. Kita perlu ngobrol sama Tuhan, ngomongin ya. Jadi melalui apa? Melalui doa. Doa itu apa adik-adik? Doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Ya. Nah, pagi hari kakak mau membawa firman Tuhan mengenai apa adik-adik? Bagaimana Tuhan menjawab doa. Belajar dari kisah Yohanes. Ya. Bapaknya namanya siapa? Masih ingat nggak? Bapaknya namanya siapa namanya? Ya. Pak siapa? Ayo, yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bapaknya Yohanes siapa namanya? Zakaria. Ibunya siapa namanya? Elisabeth. Kita belajar dari hamba Tuhan karena mereka adalah imam besar yang dikasih oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan, tetapi mereka belum punya anak. Dan apa terjadi pada waktu itu? Mereka berdoa dan berdoa. Sama seperti kita, adik-adik. Kita berdoa mungkin karena kita tidak mau protes sama Tuhan, kata apa Tuhan nggak tolong saya. Tetapi selalu naikkan doa dengan ucapan syukur. Kakak percaya. Ya mungkin adik-adik, kok belum ada jawaban? Kok belum ada pertolongan? Kok aku masih begini-begini aja? Kok aku nggak pintar-pintar? Kok aku nggak cerdas? Kok aku nggak kaya-kaya? Ya? Kok aku mau jadi orang yang biasa aja? Paling kecil, paling jadi anak bawang, macam-macam lah kita berpikir gitu. Tapi kalau kita tekun rajin berdoa, ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, di mana pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin adik-adik. Makanya kalau berdoa itu berdoa terus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita belajar ya dari kisah ya seorang hamba Tuhan imam dari Abia, ya orang Abia ya. Abia itu zaman dulu adalah imam-imam besar ya yang dikenal itu ya. Imam besar di zaman Perjanjian Lama itu Abia ya. Kemudian kalau Elisabeth itu keturunannya Harun ya. Jadi kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25 itu bercerita mengenai bagaimana Harun dan Elisabeth mengalami lawatan Tuhan. Kita belajar di sini bagaimana kita sebagai anak Tuhan dilawat oleh Tuhan hari ini. Kita boleh melihat bagaimana kisahnya. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita lihat dulu filmnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bagaimana adik ceritanya? Sudah tahu kan tadi kita lihat bagaimana kisahnya luar biasa. Mereka adalah orang-orang dikasih Tuhan. Ya. Zakaria adalah imam yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik. Kenapa dikasih Tuhan? Karena dia adalah imam yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Biasalah ya, kalau kita lihat tadi kisahnya bahwa dia tiap hari sibuk dengan kegiatan untuk apa, adik-adik?
mempersembahkan ukupan. Nah, ukupan itu diberikan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, mungkin pengampunan dosa segala macam ya. Saat itu tugasnya sekarang namanya pendeta ya. Kalau zaman dulu namanya imam. Pada waktu lagi begitu, ingat tadi lihat ceritanya bagaimana, Adik? Ada malaikat. Gabriel namanya, Gabriel. Ya. Dia adalah malaikat yang melayani Allah. Tiba-tiba mungkin Zakaria sedang asik tadi kan. Tiba-tiba apa yang terjadi, Adik? Malaikat ngomong, doamu sudah dijawab. Wah, kaget. Ya, bahwa kamu akan punya anak. Wah, kaget itu. Maka si Zakaria, imam besar ini, imam ya, menyatakan apa? Mana mungkin aku yang sudah tua begini. Dan Elizabeth, istriku itu sudah tua juga. Punya anak, bagaimana mungkin? Padahal itu doanya dia pada waktu. Ternyata Tuhan tidak jawab doanya pada waktu di masa mudanya, tapi pada waktu itu usia tua. Dan ketika mereka sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Luar biasa adik-adik. Makanya kita harus taat sama Tuhan Yesus. Kita harus ikuti dia senantiasa. Taat, berdoa. Ya. Walaupun belum dijawab, nanti pasti ada jawaban. Karena rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan pada waktu itu apa terjadi, adik-adik tadi kita lihat kan kisahnya. Ya, si Zakaria menjadi bisu. Karena dia ngomong sama malaikat, bagaimana mungkin? Sampai kapan? Sampai anaknya lahir. Maka pada waktu Zakaria keluar dari tempat peribadatan itu, kemudian keluar, apa terjadi, adik? Dia bisu. Dan orang tahu bahwa dia itu sedang bertemu dengan Tuhan. Apa terjadi pada waktu, adik? Dia tidak bisa ngomong, bisu. Sampai akhirnya, ya, Elizabeth mengandung. Selama 5 bulan dia tidak keluar-keluar. Kalau Alil baca semua di dalam Alkitab kita, tidak keluar mana-mana. Dia mengandung dan kemudian Elizabeth mengandung, kemudian sampai lahir. Dan pada waktu itu diberi nama. Namanya siapa? Yohanes ya. Dikasih nama Yohanes. Karena pada waktu itu Zakaria tidak bisa ngomong. Dia hanya nulis Yohanes. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Makanya kita menarik pelajaran di sini bahwa kalau kita berdoa, jangan sampai jemu-jemu. Kita berdoa terus, walaupun belum ada jawaban, terus berdoa adik-adik. Mungkin pas waktu kita berdoa, nilainya masih jelek, berdoa lagi. Kakak percaya, semua pasti bisa. Kakak percaya, makanya saat ini kita, di masa kecil ini kita minta sama Tuhan. Di masa-masa pandemi ini yang menakutkan, penyakit-penyakit yang gak jelas, virus-virus, ya COVID-19 yang terbang kemana-mana. Kita percaya Tuhan jaga kita. Tuhan tolong kita, Tuhan bentengi kita. Berdoa sama Tuhan. Ya. Datang pada Tuhan. Tuhan, aku minta. Kalau adik-adik sedang sakit, doa sama Tuhan Yesus. Sembuhkan aku Tuhan. Kalau adik-adik punya masalah, Tuhan bukakan jalan. Selesaikan masalah ini Tuhan. Karena aku tidak bisa. Itulah salah satu yang baik adik-adik. Makanya adik-adik kita bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Tuhan itu baik. Bahwasanya terus selama-lamanya kasih setianya. Oke? Jadi, kalau kalian baca semua di dalam Alkitab ini, kita akan mengalami kekuatan. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan untuk ayat hafal kita terambil dalam Matius 27 ayat 7. Ya, saya ulangi. Ayat hafal kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7. Kakak bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kakak ulangi lagi ya. Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, sekali lagi ya. Kakak bacakan secara langsung. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kakak percaya adik-adik bisa semua untuk mengingatnya. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, selesai ini kita masuk dalam urapan Roh Kudus. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus ya, kita doa ya.
Bapak juga terima kasih Tuhan kalau pagi hari kami sudah bisa mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi perlindungan kami, sehingga kami kuat dan taat sampai kapanpun kami percaya. Kami boleh belajar dari Zakaria dan Elizabeth, yang mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sampai pada waktu Tuhan menolong, sampai mereka tidak sadar, karena mereka melihat dirinya sendiri, fisiknya bahwa mereka sudah tua. Tapi kami percaya Tuhan, melalui pelajaran ini Bapak, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari kami mau menerima urapan Roh Kudus. Kakak mengajak adik-adik untuk angkat tangan berdiri semuanya. Angkat tangan, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami meminta kepadamu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa berdoa. Walaupun belum ada jawaban, tapi kami tetap setia berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan mengalami jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami akan menerima urapan Roh Kudus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dari darah Yesus. Dosa-dosa kami lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan adik-adik, kita nyanyikan haleluya. 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 Tuhan Yesus, kau lihat adik-adik kami Tuhan, yang tangannya terangkat. Engkau jamah mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Nyatakan kuasa bekerja dengan tidak terbatas. Urapi mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa bekerja dengan tidak terbatas dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau jawab doa-doa kami Tuhan. Kami tahu walaupun belum kami menerima jawaban, kami percaya Engkau berikan pada kami jawaban pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dan kita menerima kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan kalau pagi hari kami telah selesai menerima firman-Mu. Biarlah kami mendapat kekuatan baru dalam Engkau. Kami berkemenangan Engkau, kami diselamatkan, disucikan, dikuduskan, dimenangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kalau pagi hari ini kami boleh menerima semuanya itu. Berkati orang tua kami, adik-adik kami, berkati Bapak Silas Bella dan Ibu dan anak mantu dan cucunya dimanapun hamba berada. Berkati pendeta-pendeta di GBI Visi Pemulihan, hamba-hamba Tuhan, koordinator dari komisi-komisi, berkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan masuk ke kehidupan ini bersama Tuhan dan Tuhan menjaga kami. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, menjaga engkau di segala jalanmu sejak masa kecil ini sampai dewasa, dan menjaga engkau termasukmu dari sekarang sampai masa datang. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak percaya kita menjadi kuat karena doa. Doa adalah jawaban bagi orang-orang percaya. Kalau dia tidak sering naikkan doa, kakak percaya doa akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Amin.